Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini Senin 4 Januari tahun 2021. Dalam pembacaan Alkitab sebagai dasar apa yang mau kita renungkan pada hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Biarkan firman-Mu Tuhan kami junjung tinggi, biarkan pribadi-Mu kami puji, kami hormati, sehingga di tahun yang baru, tahun 2021 ini, hidup kami adalah semakin mengenal Tuhan dan semakin giat melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkata-kata, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab hari ini saya hanya akan mengambil 2 ayat, yaitu dari Yakobus pasal 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, yang demikian berbunyi. Di bawah perikop, jangan menfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab hari ini tentang fitnah, tentang jangan memfitnah. Mengenai fitnah, memfitnah berarti menceritakan sesuatu yang tidak baik, menceritakan sesuatu yang jelek, yang juga tidak benar tentang orang lain, dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Seperti contoh yang ada di Alkitab, bagaimana istri Potifar telah memfitnah Yusuf, yang dapat kita lihat ceritanya di kitab Kejadian 39 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-20. Juga seperti tokoh-tokoh Yahudi yang memfitnah Yesus, di mana ceritanya ada dalam Injil Matius 26 ayat 59 sampai ayatnya yang ke-61. Memfitnah juga bisa terjadi pada saat kita menceritakan sesuatu yang setengah benar. Memang tidak setiap kali kita menceritakan sesuatu kita harus menceritakan seluruh kebenaran. Tapi seringkali kalau kebenaran tidak diceritakan seluruhnya, tetapi hanya sebagian saja, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa merugikan atau menjatuhkan nama orang lain. Dalam hal ini, sekalipun hal yang kita ceritakan itu bukan dusta, tetapi kita tetap memfitnah orang yang kita ceritakan. Misalnya, kalau bapak atau ibu atau saudaraku sekalian bertemu dengan saya pada waktu saya pergi ke mall dengan suami saya dan dengan seorang laki-laki lain, lalu bapak atau ibu menceritakan kepada orang-orang lain bahwa saya pergi dengan seorang laki-laki lain, tanpa menceritakan tentang ikut sertanya suami saya, maka itu jelas adalah setengah benar yang memfitnah. Karena itu, kalau kita ingin menceritakan sesuatu, maka pikirkanlah lebih dulu, apakah dengan membuang bagian-bagian tertentu
kita tidak sedang menjelekkan nama orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kata fitnah dalam bahasa Yunani, kata-kata ini berarti berbicara menjatuhkan orang lain. Fitnah, memfitnah dalam bahasa Yunani berarti berbicara menjatuhkan orang lain. Fitnah, kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 4 di ayatnya yang ke-11a ini dikatakan memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Jadi memfitnah diartikan juga menghakimi. Yakobus pasal 4 ayat 11b berkata, tindakan menghakimi atau memfitnah itu dianggap sebagai mencela hukum dan menghakiminya. Berarti memfitnah di ayat ini lebih daripada memfitnah biasa, karena dianggap sudah mencela hukum. Maksudnya adalah mencela orang, baik di depan maupun di belakang orang itu, karena ia tidak hidup sesuai dengan prinsip hidup kita atau pandangan kita. Mengapa kita tidak boleh memfitnah? Yang pertama dikatakan di sini karena tindakan itu adalah tindakan yang menghakimi, dan itu tidak menjadikan kita sebagai penurut hukum Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memfitnah? Karena hanya ada satu hakim, yaitu Allah sendiri. Kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, tetapi tetap kita pakai sebagai dasar atau standar untuk mengecam orang lain, maka itu sama saja menjadikan diri kita sebagai hakim. Lalu, bagaimana supaya kita tidak memfitnah orang lain? Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 11 menunjukkan bahwa kita seharusnya menjadi penurut hukum. Ini berarti kita tunduk pada firman Allah dan menjunjung tinggi otoritas firman Tuhan, firman Allah dalam hidup kita. Jika kita adalah orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa memfitnah lagi. Orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah tidak akan menilai orang lain berdasarkan pandangannya sendiri, tetapi akan menilainya berdasarkan firman Allah. Orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah akan membandingkan pandangan hidupnya dengan firman Allah, lalu mengubah atau menyesuaikannya dengan firman Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak memfitnah orang lain? Sadarilah siapa diri kita. Kita adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menghakimi dan membuat hukum. Kita adalah orang yang berdosa, sehingga kita juga adalah terdakwa dan bukan hakim atas hidup orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak memfitnah? Kasihilah sesama saudara. Sekalipun Yakobus menegur, tetapi ia tetap menyebut mereka dengan istilah saudara. Yang jelas, kata saudara ini menunjukkan betapa kasih itu ada di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita ada kasih, maka kita tidak akan memfitnah. Maka lakukanlah ketiga hal di atas tadi, maka kita tidak akan bisa memfitnah lagi. Milikilah kasih, junjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Dan mari kita sadari siapa diri kita. Demikian renungan harian di hari ini. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Nya, termasuk supaya kita tidak memfitnah orang lain. Karena pada saat kita memfitnah saudara kita sudah menghakiminya. Sang hakim, sang pembuat hukum hanyalah
Tuhan Allah sendiri. Tuhan memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.